Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Kurniawati, NPM 2023 10239. Baiklah, langsung saja saya akan menerangkan dari judul masa ketiga kerajaan. Baiklah, langsung saja. Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal letaknya di India dan Delhi sebagai ibu kota. Berdiri seperempat abad sesudah berdirinya Kerajaan Safawi, didirikan oleh Zairuddin Babur, salah satu dari cucu Timur Leng. Ia bertekad ingin menguasai Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Maka pada masa 1494 ia berhasil menaklukkannya berkat bantuan Raja Ismail, Raja Safawi. Ia juga dapat menaklukkan Kabul, ibu kota Afghanistan. Kerajaan-kerajaan Hindu di India juga dapat ditaklukkannya. Babur meninggal pada tahun 1530 Masehi, diganti oleh anaknya Humayun. Dapat menggabungkan Malwan dan Gujarat ke daerah-daerah yang telah dikuasainya. Humayun meninggal karena terjatuh di tangga perpustakaannya, diganti oleh anaknya Akbar. Dapat menaklukkan raja-raja India yang masih ada pada waktu itu dan juga Bengal. Dalam soal agama, Akbar mempunyai pendapat yang liberal dan ingin menyatukan semua agama dalam satu bentuk agama baru yang diberi nama Dina Ilahi. Akbar juga menerapkan politik sulakul atau yang disebut dengan toleransi universal, sehingga semua rakyat dipandangnya sama, tidak dibedakan karena perbedaan etnis ataupun agama. Sultan-sultan yang besar setelah Akbar antara lain Jehangir dengan permaisurinya Nurjahan, Syekh Jehan. Sesudah Aurangzeb adalah sultan-sultan yang lemah yang tidak dapat mempertahankan kelanjutan kerajaan Mughal. Beberapa kerajaan Mughal antara lain dalam bidang pertanian, yaitu berupa biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, dan lain sebagainya. Hasil karya seni kerajaan Mughal yang masih dapat dinikmati sampai saat ini adalah karya-karya arsitektur yang indah dan mengagumkan, misalnya bangunan masjid berlapisan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi dan Istana India di Lahore. Selain kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Mughal, ada beberapa faktor kelemahannya yang menyebabkan kehancuran pada tahun 1858. Antara lain yaitu yang pertama, terjadi stagnasi dalam perbinaan kemiliteran sehingga tidak bisa memantau gerak langkah antara Inggris dan wilayah-wilayah pantai. Begitu pula kekuatan pasukan darat semakin kurang handal, terutama dalam mengoperasi kepersenjataan buatannya sendiri. Yang kedua, dekadensi moral dan hidup mewah di kalangan pembesar kerajaan yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang. Yang ketiga, terlampau kasarnya sikap Aurangzeb dalam melaksanakan ide-ide yang menyebabkan kerajaan konflik antar agama, misalnya aliran Syiah dan Sunni. Yang terakhir yaitu yang keempat, semua pewaris tahta kerajaan pada paro terakhir kekuasaan Mughal adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Baiklah, hanya ini saja yang bisa dapat saya terangkan dari judul di atas. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan Safawi bukan hanya di bidang politik saja, tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa lahir beberapa ilmuwan antara lain Bahauddin Al-Sareji, generalis ilmu pengetahuan, dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damat, seorang filosof ahli sejarah teologi dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah. Bidang fisik dan seni, para penguasa
para penguasa Safawi telah berhasil membangun Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Dibangun pula masjid-masjid, rumah-rumah, rumah sakit, sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. Jembatan raksasa di atas Zadni Rud dan istana Cihil Suhud. Unsur seni terlihat juga misalnya dalam bentuk kerajinan tangan seperti keramik, karpet, pakaian dan tenun, mode, tembikar dan lain sebagainya. Sepeninggalan Abbas, satu kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu Raja Safi Mirza, Raja Abbas, Raja Sulaiman, Husain, Tahmabs, dan Abbas. Pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi semakin lama semakin menurun, yang pada akhirnya membawa kepada kehancurannya. Safi Mirza adalah seorang yang pencemburu dan kejam terhadap pembesar-pembesar kerajaan. Abbas kedua adalah raja yang suka mabuk minuman keras. Sulaiman selain pecandu narkotika, ia juga menyenangi kehidupan malam seperti harem-haremnya. Sedangkan Husain adalah seorang raja yang sangat diskriminatif, terlalu berpihak kepada kaum Syiah, dan kejam terhadap penganut Sunni. Itulah antara lain yang menjadi faktor keturunan kerajaan Safawi. Faktor lain adalah konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani, dekadensi moral di kalangan pembesar-pembesar kerajaan, dan juga konflik intern di kalangan mereka dan rangka perebutan kekuasaan. Kerajaan Safawi di Persia. Cikal bakal kerajaan ini sebenarnya berasal dari perkumpulan pengajian tasawuf terdekat Safawiyah yang berpusat di kota Ardabil, Azerbaijan. Namun Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din, seseorang keturunan Imam Syafi'ah yang keenam mulai Al-Kazim. Kerajaan ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran dewasa ini. Gerakan tersebut atau gerakan tarekat ini lama-kelamaan berubah membentuk menjadi gerakan politik. Jamaah atau murid-muridnya berubah menjadi tentara yang teratur dan fanatik dalam kepercayaan serta menantang setiap orang yang bermazhab selain Syiah. Kepemimpinan Safawi silah berganti dan semakin eksis sebagai gerakan politik yang didukung oleh pasukan tentara yang kuat yang diberi nama Kizilbas, yang berarti baret merah, pada masa kepemimpinan Ismail. Dialah yang pertama kali memproklamirkan dirinya sebagai raja pertama dinasti wilayah Persia dan bagian timur. Kerajaan Safawi mencapai puncak kemajuannya pada masa pemerintah Abbas. Pada masa pemerintahannya dapat menguasai beberapa daerah yang dikuasai Turki Utsmani seperti Tabzi, Sirwan, dan Baghdad. Kemudian tahun 1622 Masehi dapat menguasai Kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gumrun menjadi pelabuhan Bandar Abbas, sehingga jalur perdagangan antara timur dan barat yang bisa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, Prancis dan dapat dikuasainya. Kerajaan Utsmani. Pendiri kerajaan ini bernama Utsmanir, seorang bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang menyatakan diri sebagai Padishah al-Utsmani, atau yang disebut dengan Raja Besar Keluarga Utsmani, pada tahun 1300 Masehi.